Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Pramesti, NIM 17136 dari kelas 7B. Di sini saya akan membawakan materi mengenai cerai gugat dalam perspektif hukum Islam. Ibadah terlama bagi orang muslim ialah menikah. Oleh karenanya, sepasang muslim dan muslimah yang menikah akan mendapat pahala sepanjang usia mereka. Dalam perjalanannya, pernikahan terkadang tidak seindah yang dibayangkan. Banyak halangan dan rintangan yang dihadapi. Seringkali kita jumpai di luar sana banyak pasangan yang bercerai atau berpisah karena suatu hal tertentu. Dalam hukum Islam, perceraian dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang membedakan adalah subjek yang mengajukan perceraian tersebut. Yang mengajukan cerai talak adalah suami kepada istri, sedangkan cerai gugat dilakukan oleh istri kepada suami. Dalam hal ini akan dibahas mengenai cerai gugat dalam perspektif hukum Islam. Terdapat tiga hal, yaitu bagaimana hukum wanita mengajukan cerai suami dalam perspektif hukum Islam. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika suami tidak rela saat dicerai gugat. Yang ketiga, bagaimana rukun dan syarat sah cerai gugat. Mari kita mulai yang pertama, yaitu hukum wanita menggugat cerai suami dalam perspektif hukum Islam. Perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan cerai gugat. Dalam Islam sendiri disebut sebagai khulu. Secara harfiah, khulu berarti melepas, sebagaimana melepas pakaian atau sandal. Pasangan suami istri yang bercerai dengan cara khulu, maka perceraiannya disebut dengan talaq bainunah sugro atau talaq bain kecil. Sering disingkat dengan talaq bain sugro. Talaq bain sugro sendiri adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam iddah. Beberapa hal istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada suami pada saat yang pertama, suami tidak memenuhi hak-hak istri seperti nafkah, pergaulan yang baik, dan tempat yang layak. Termasuk dalam kasus ini jika suami sangat pelit dan perhitungan memenuhi kebutuhan dasar istri. Yang kedua, suami merendahkan istri dengan memukulnya, melaknat, dan mencela sang istri. Sekalipun hal tersebut bukan tindakan yang berulang-ulang, apalagi jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga tanpa sebab yang syar'i, maka mengharuskan atau memperbolehkan istri mengajukan gugatan. Yang ketiga, suami pergi dalam waktu yang sangat lama, sehingga istri menghadapi keadaan gawat darurat dengan sebab ditinggal suami. Lamanya kepergian tersebut hingga lebih dari 6 bulan, sehingga dikhawatirkan terjadi fitnah yang menimpa sang istri. Yang keempat, yaitu suami ditahan dalam waktu lama. Ini menurut pendapat mazhab Maliki dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Huwatiyah memperbolehkan cerai bagi orang yang ditahan jika istrinya meminta. Karena dengan dipenjaranya sang suami menyebabkan dalam keadaan darurat. Itu diperbolehkan setelah setahun penahanan. Karena ditahan sama dengan tidak ada baik ketidakadaan suami karena uzur seperti ditahan atau tanpa uzur, itu diperbolehkan meminta cerai. Yang kelima, jika suami divonis memiliki penyakit menular atau penyakit impoten atau penyakit berbahaya lainnya. Yang keenam, fasik suami sebab melakukan dosa-dosa besar atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban fardu yang mana jika suami tidak melakukan bisa menyebabkan kekafiran atau rusaknya akad nikah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa seorang wanita meminta cerai boleh saja mengajukan gugat cerai dengan alasan yang jelas, dan tidaklah benar jika seorang wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas dan karena hal tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kedua yaitu hukumnya jika suami tidak rela saat digugat cerai.
Dalam situasi tertentu, hakim pengadilan agama dapat meluluskan cerai tanpa persetujuan atau bahkan tanpa kehadiran suami apabila berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim menganggap bahwa perceraian itu lebih baik bagi pihak penggugat, yaitu istri. Misalnya, karena terjadinya konflik yang tidak bisa didamaikan atau suami tidak bertanggung jawab, terjadi KDRT yang membahayakan istri, dan lain sebagainya. Dalam hal suami yang tidak mau diceraikan, istri dapat mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Yang kedua, menuliskan kronologis perceraian secara lengkap. Yang ketiga, menyiapkan bukti-bukti yang valid. Yang keempat, menghadirkan saksi yang membantu. Dan yang kelima, menyewa jasa pengacara. Apabila dalam hal hakim berpendapat bahwa tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka hakim berwenang untuk tetap meluruskan pemeriksaan sidang cerai yang dilaksanakan serta mengambil keputusan. Putusan cerai yang diambil tanpa kehadiran tergugat tersebut dalam hukum acara perdata dinamakan sebagai putusan first take. Apabila dalam hal tergugat tidak setuju dengan putusan first take dimaksud, maka dapat dilakukan upaya hukum perlawanan atau disebut sebagai first jet. Apabila dalam mengajukan upaya hukum first jet terdapat putusan cerai yang telah diambil tanpa kehadiran, maka putusan tersebut tetap dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dengan demikian status hukum janda kepada istri beserta putusan cerai yang dikeluarkan tersebut akan menjadi sah dan berlaku. Materi yang ketiga atau yang terakhir, ada rukun dan syarat sah cerai gugat. Cerai gugat atau hulu baru dikatakan sah jika memenuhi rukun hulu dan syarat-syarat dari rukun tersebut. Huluk sendiri dapat dikatakan sah jika pertama, suami yang melepas atau menceraikan istrinya dengan menerima satu tebusan. Yang kedua, istri yang meminta agar diceraikan oleh suaminya dengan memberikan tebusan. Yang ketiga, adanya uang tebusan atau iwat. Yang keempat, adanya siket atau ucapan cerai dari suami kepada istrinya. Yang kelima, terpenuhinya alasan terjadinya hulu. Syarat sah suami yang menerima hulu dari istrinya sama seperti kasus talak, yaitu bahwa ucapannya diperhitungkan dalam hukum syar'i karena ia berakal dan tidak gila, sudah akal balik dan bertindak atas kesadaran diri sendiri. Jika suami dalam keadaan gila, maka wakilnya dapat bertindak untuk melakukan huluk dan menerima tebusannya. Adapun syarat sah istri yang mengajukan huluk adalah bahwa ia masih berada dalam wilayah kepemilikan ikatan pernikahan suaminya, termasuk yang sudah diceraikan namun masih dalam masa iddah talak raj'i. Kedua, istri yang mengajukan hulu sudah balik, berakal, dan cakap dalam bertindak atas hartanya sendiri, dikarenakan nantinya ia harus menyerahkan harta kepada suaminya sebagai tebusan. Lantaran hal ini, istri yang idiot atau safih tidak sah mengajukan hulu tanpa seizin walinya. Bahkan, kalaupun diizinkan, mazhab Syafi'i menganggap hal itu tidak sah karena dikhawatirkan suami akan menguasai harta istrinya yang safih tersebut. Terkait dengan syarat sah tebusan atau iwat, para ulama juga berpendapat, mayoritas ulama menyatakan bahwa tebusan wajib ada. Namun, sebagian ulama menganggap bahwa menggenggam tebusan oleh suami tidak menjadi syarat sah huluk. Karena yang lebih penting adalah adanya sigot atau ucapan dari suami bahwa ia menerima hulu atau menceraikan istrinya dengan suatu tebusan.